Oke, boleh tadi yang Oh, discipleship trap. discipleship trap. Ya. Kalau yang not memprioritaskan pernikahan, artinya kita tuh konflik. Kalau kita sering konflik itu atmosfer di rumah itu jadi nggak baik buat anak. Walaupun kita tahu banyak ilmu parenting, tapi kalau kita konflik itu anak jadi nggak nyaman. Berikutnya yang kedua adalah kita tuh ketika punya anak kita jadi lupa sama pasangan. Sibuk untuk anak, apa-apa urus anak, itu juga nggak baik. Anak itu adalah bonus dan tambahan, tetapi prioritas adalah relasi suami istri. Anak perlu belajar karena itu nanti modal buat mereka nanti bagaimana membangun pernikahan berikutnya. Kan kita pengen mereka sukses dalam pernikahan juga kan, kita jadi contoh. Oke, kemudian tentang work itu artinya apa value kita tentang sukses. Kan kalau di dunia ataupun di dalam keluarga kita tuh punya standar sukses, punya posisi, punya aset, punya keuangan yang stabil, itu baru sukses. Jadi tanpa sadar kita bilang sama anak-anak, hayo kita harus sukses supaya kita diakui, dihargai, tidak dihina. Tetapi beda loh, kita itu sukses karena kita perlu sukses untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu hidup ini adalah anugerah, itu value yang beda. Oke, jadi itu yang apa yang kita mau tanamkan kepada anak-anak, baik yang kita bimbing ataupun anak-anak kita. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu. Oke, so kalau ada lagi last minute Q&A, please go back to the QR code. Jadi I will try to refresh and I will see. Oke, as it is kita sudah ada beberapa banyak questions yang bagus-bagus banget. Oke, nah ini kita ngomongin mungkin saya dari session 3 ntar mundur ke 2 ke session pertama. Tadi yang pertama ada yang belum dijawab belum? Ada, ya? Oh, ada, saya ambil dulu ya, lupa. Nggak apa-apa, nanti saya bisa tanya lagi. Jadi gini Bu, ini masalah tentang memproses yang tumpukan negatif ini kan. Jadi kan salah satu cara yang kita diberikan adalah untuk memberikan listening ear, dengar gitu, jangan kasih solusi, jangan menghakimi gitu kan. Iya, betul. Nah, bagaimana kita bisa membalance antara kita mendengarkan dengan nggak juga mengafirmasi feeling atau pemikiran yang salah atau tidak biblikal. So Mama, contoh. ada orang yang struggling dengan free sex, gitu, kecanduan free sex gitu, for example gitu. Jadi udah gitu, jadi kita cuma kamu feeling gimana, ya selesai gitu. Atau kan ada ibaratnya kita membiarkan mereka untuk mengambil keputusan sendiri dan mereka dealing with the consequences-nya gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau kita sudah tahu ini adalah sesuatu ke arah yang salah, nah itu gimana? Oke, contoh misalnya free sex, contoh misalnya mau bercerai gitu ya. Waktu orang ada nih misalnya ada perempuan kepada saya datang, Ibu saya mau sharing, saya ini simpenan laki-laki, gitu. Tapi ke gereja loh dia konseling. Terus udah gitu perlu tanya, kamu datang sama saya, apa yang kamu harapkan? Tanya dulu, apa yang kamu harapkan dari percakapan dengan saya, konseling dengan saya. Saya ingin tahu yang saya lakukan benar atau salah. Langsung kita jawab. Kan tetap itu based on Bible. Kalau memang value-nya memang salah, nggak apa-apa. Tapi tanya dulu apa yang kamu harapkan. Oke, kalau kamu tanya sama saya, apa yang kamu lakukan benar apa salah? Saya bilang, menurut kamu benar apa salah? Dia langsung bilang, saya tahu itu salah. Oke, lalu kamu ketemu saya untuk apa? Saya lagi bingung harus gimana. Masuk ke yang dilema. Sebenarnya ibu mau pilih apa? Saya bingung harus tinggalkan laki-laki itu atau saya tetap bersama dengan dia menjadi simpenan, tapi anak saya dibiayai dan bisa sekolah. Apakah kita bisa bilang begini, tinggalin aja, nanti Tuhan akan cukupkan anak kamu, bisa? Bisakah kita bilang gitu? Bisa. Boleh nggak kita bilang gitu? Boleh nggak kita langsung bilang, tinggalin aja, Tuhan pasti akan cukupkan anak kamu kalau kamu berani tinggalkan anak itu. Kalau anaknya nggak bisa sekolah, apakah kita yang mau bayarin? Oke, jadi ibu ada dua pilihan ya. Lalu tanya sama dia, menurut ibu, Tuhan tuh lebih kepengen ibu yang mana? Dia bilang, saya tahu, Tuhan lebih mau saya tinggalkan dia. Karena itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Terus tapi dia bilang gini, lebih baik saya berdosa, tapi anak saya bisa sekolah. Daripada saya mengikuti jalan Tuhan, tapi anak saya nggak bisa sekolah. Lalu terus mau gimana?
Kalau ibu tanya sama saya, karena saya hamba Tuhan, saya tahu jawabannya sama seperti ibu. Tuhan lebih pengen ibu meninggalkan hal yang ini karena ini berdosa. Tapi kembali lagi keputusan ibu. Udah, seperti itu. Karena kita kan nggak bisa paksa. Tapi kita membukakan, tapi sekali lagi keputusan apakah kita bilang nggak boleh. Ibu harus tinggalkan, ibu harus setia. Nanti percayalah anak ibu, Tuhan akan jamin. Kita bisa bilang gitu. Nah demikian juga yang free sex gitu. Misalnya dia nanya, oke, kenapa kamu, apa yang membuat, kita jangan tanya kenapa. Apa perasaan kamu? Apa yang membuat kamu seperti itu? Misalnya ada seorang pelayan Tuhan konseling dengan saya ini terikat dengan free sex. Tapi dia worship leader loh. Dia tahu nggak boleh? Tahu, tapi kan dia mau berjuang nggak bisa. Lalu saya tanya, saya tanya sama dia, kamu datang kepada saya mau apa? Saya mau coba bisa bebas dari free sex itu. Oke. Lalu saya tanya, relasi, gimana relasi kamu sama orang tua? Dia cerita papanya bercerai dan sebagainya. Oh oke, saya memberikan sedikit insight, bukan menasehati. Seseorang kalau yang kurang kasih sayang orang tua biasanya ada emotional needs yang defisit. Jadi kamu ada emotional needs yang defisit, kamu diisi oleh laki-laki itu gitu. Terus saya tanya, kamu itu lakukan free sex itu setiap kepikiran untuk free sex itu selalu 24 jam atau ada triggernya? Saya tanya, dia bilang ada triggernya. Apa triggernya ketika kamu, yang membuat kamu tuh cari pacar dan melakukan free sex? Dia bilang, kalau saya stres. Nah, stres yang seperti apa? Oh, saya baru tahu. Kalau saya baru berantem sama mama, saya itu yang paling bikin saya stres, lalu saya cari pacar saya lakukan free sex, lalu saya jadi lega. Kalau stres yang lain gimana? Nggak apa-apa. Apa yang membuat kamu kalau bertengkar sama mama itu benar-benar membuat kamu sangat stres? Dia diem. Kalau kita bertanya, membuat dia berpikir dan mengeksplor dirinya. Jadi menemukan jawaban dari dirinya. Jadi dia lebih memahami problemnya. Kalau saya bertengkar dengan mama, saya ada guilty. Mama saya udah single parent, kemudian saya kasihan, bertengkar saya guilty dan guilty itu merasa sangat bersalah. Lalu saya cari pacar untuk mendatangkan kelegaan. Lalu saya tanya, kalau kamu stres, apa yang berbeda yang bisa kamu lakukan selain cari pacar kamu? Dia diem. Iya sih, sebenarnya saya bisa ketemu si A, si B, si C. Oke, kalau kamu tahu itu ketika kamu stres, apa yang berbeda yang akan kamu lakukan? Dia ketemu. Lain kali kalau saya stres, saya akan lakukan yang ini, nggak langsung cari pacar. Jawaban dari siapa? Dari dia. Tapi kembali lagi, seberapa usahanya kamu mau berubah, itu kembali ke kamu. Ini contoh. Kita tidak membenarkan, tapi kita menanyakan perasaan dia waktu melakukan itu. Tanyain dia mau apa, kalau dia mau enjoy tetap lakukan itu, kita bisa tanya lagi dengan pertanyaan, kalau kamu lakukan itu terus, gimana resiko ke depannya? Jadi apa dampaknya kamu? Ya, jadi kalau jawabannya salah, terus ditanya. Iya. Jadi it's okay to lead them. Iya, betul. Jadi tapi nggak ditunjuk langsung ini solusinya. Iya. Jadi mungkin beloknya lebih muter jauh. Tapi hopefully sampai ke tujuan yang benar gitu ya. Jadi kita bertanya itu bukan juga menyudutkan, kita bertanya supaya mereka bisa berpikir untuk dirinya sendiri dan dapat jawaban untuk dirinya sendiri. Ketimbang misalnya mereka pacaran tapi pacarannya dengan orang yang gak baik. Kita bilang jangan, emang gak ada laki-laki lain? Ya mana mereka dengerin ya. Tapi kalau kita tanya apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Dia mikir dong, masa depan kamu ingin seperti apa? Kalau kamu berhubungan dengan dia, apa yang kamu harapkan di pernikahan kalian di masa depan nanti? Kan mereka jadi berpikir waktu mereka menemukan jawaban dari dirinya, itu lebih memotivasi mereka mengambil keputusan dari dirinya ketimbang kita bilang harus A, B, dan C, biasanya mereka nggak dengerin. Oke. Jelas? Semoga bisa menjawab ya. Ya, oke. Tapi, very good. sorry, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu sebenarnya kan pertanyaan sederhana. Nanti kalau gini deh, saya akan berikan pertanyaan yang lebih mendalam ya. Tapi nanti bisa dipakailah gitu. Bagaimana membuka, menutup sampai menyimpulkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, nanti saya kasih ke Pak Sugi. Ada. Kalau tadi kan cuma 5 pertanyaan, tapi ini ada pertanyaan yang penuh yang bisa dipakai. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini kan Ibu Iliana ini sudah banyak C-nya, C, B, C ini udah kayak second nature untuk hal-hal yang ini. Nah kita hari ini banyak sekali belajar
pasti kita bakal untuk mau menjadi orang yang lebih baik sebagai orang tua. Nah ini tipsnya untuk cepet bagaimana ya? Cepet itu kayak gimana ya supaya kalau kayak gini salah, mungkin mesti koreksi. Karena banyak sekali tips-tips yang bagus kan. Nah, ada nggak tips yang bisa di-share dari Ibu supaya kami tuh bisa sadar, ini kita agak sedikit konfrontatif versus tadi apa ya? Provokatif. Ya, kita tuh gimana supaya kita bisa cepet untuk nangkep gitu. Kita kayaknya agak terlalu agresif lah gitu. Ini kan pembelajaran hari ini tuh penuh banget ya. Tetapi apa yang menjadi rema buat kita sih sebenarnya? Yang paling kita ingat, walaupun 1, 2, 3 poin yang kita ingat, it's okay. Kita mulai dari yang kita ingat, pengen kita ingat, lalu pengen kita ubah walaupun 3 poin, tapi kita lakukan itu akan berdampak loh. Jadi kalau kita langsung mau lakukan semuanya itu pasti akan pusing banget. Tetapi apa yang hari ini paling menjadi rema, mulailah dari 1, 2 poin, itu nggak apa-apa, itu kan akan membawa perubahan. Nanti waktu kita mulai lakukan, nanti Tuhan akan ingatkan lagi di poin berikutnya. Apa yang Tuhan ingatkan, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa lakukan. Karena kalau kita ada knowledge, kita juga nggak sanggup karena kan kita terbatas ya. Kita bilang, Tuhan saya belajar ini, Tuhan mampukan saya mau coba berubah di area ini satu dulu, Tuhan tolong. Seperti itu sih. Tapi gimana caranya supaya semuanya dan dengan cepat? Semua ini adalah proses seumur hidup. Sampai saya hari ini pun saya masih terus berproses, bukan berarti saya sharing saya udah perfect, enggak. Masih banyak hal saya terus proses, iya. Semoga menjawab ya, iya. Kita nggak ada yang perfect ya. Makasih Bu ya. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin yang banyak bisa lebih jelasin ya. Pertanyaan gini, apa pendapat Ibu mengenai nature versus nurture dalam kehidupan seorang anak? Jadi dalam behaviornya anak-anak, berapa banyak itu faktor natural, berapa banyakkah hal itu karena nurture? Iya, jadi nature-nya itu saya nggak bisa bilang berapa persen, tapi yang pasti nature-nya itu udah ada. Nature-nya salah satunya adalah berdosa. Manusia berdosa, jadi cenderung self-center. Cenderung melakukan hal yang salah, cenderung egois, cenderung melakukan dosa. Makanya perlu dididik. Gitu. Itu yang pertama. Jadi perlu tahu naturalnya berdosa, perlu dididik. Tapi kita juga perlu tahu kita naturalnya berdosa ya. Jadi waktu kita ambil keputusan, tujuannya benarkah untuk anak kita atau kebanyakan untuk self-center. Contoh misalnya kita khawatir, lalu kita protect dia. Sebenarnya itu bukan untuk dia, tapi menjadikan anak kita memberikan rasa nyaman dan ketenangan buat kita. Itu manipulatif loh. Belum tentu untuk masa depan anak kita. Kita ingat here and now. Seringkali kita udah mikir kejauhan, itu sebenarnya kita mau controlling. Oke, tadi kita lagi bahas apa ya itu ya? Nature, naturalnya. Itu tentang sifat dosa. Kemudian yang kedua juga kayak personality, Tuhan tuh udah kasih naturalnya. Jadi kalau misalnya anak yang kecenderungannya introvert atau extrovert, dia punya naturalnya. Kalau ekstrovert kan senang ketemu orang dan dapat energi dari ngobrol-ngobrol. Kalau introvert itu kalau lagi stres dia lebih senang sendiri, dapat energi waktu sendiri. Itu nggak bisa diubah. Memang udah bawaannya dari sana. Tetapi yang ekstrovert senang bicara perlu belajar menjadi pendengar. Karena kan itu perlu bertumbuh. Nah disitulah perlu nurture, melatih diri. Anak juga perlu diajar, kamu belajar menjadi pendengar gitu. Yang introvert lebih senang sendiri, perlu belajar membangun hubungan supaya ada networking. Kalau yang ekstrovert melakukan itu dengan natural, tapi kalau yang introvert membangun hubungan perlu dengan sengaja, effort untuk pertumbuhan dalam dirinya. Yang ekstrovert menjadi pendengar susah, naturalnya ngomong melulu, tapi perlu belajar dengan sengaja menjadi pendengar. Jadi kenali strength-nya kita, weakness-nya kita, lalu apa yang kita perlu tingkatkan dalam hidup. Tapi bukan berarti berubah menjadi orang lain. Oke, semoga bisa menjawab ya. Kalau orang yang teliti, naturalnya teliti. Tapi orang yang mungkin big picture, disuruh teliti susah. Tapi perlu belajar untuk mungkin lebih memperhatikan hal yang lain.
yang teliti juga, perlu belajar juga untuk bisa apa ya namanya? Nggak perfeksionis ya gitu ya. Oh iya, yang teliti perfeksionis loh. Perlu belajar lebih let go hal-hal yang perfectnya itu. Jadi kita perlu kenali diri kita dan apa yang kita perlu tingkatkan supaya bisa berespon berbeda. Tapi ketelitiannya nggak perlu dihilangkan kan? Iya, contohnya itu. Semoga menjawab. Oke, masih banyak pertanyaan. Oke. Nah, sekarang ini lebih ada konteks dan ada particular example. Bagaimana kita menghadapi suami atau istri yang tidak cerdas dalam mengidentifikasi sumber kemarahan mereka. Jadi marah gitu. Oh. Jadi bagaimana kita menghadapi, udah marah, mau marah semua salah aja gitu. Iya. Jadi kita sebagai yang terima kena marah, kita bagaimana menghadapinya? Oh iya. Oke, kita yang jadi korban kemarahan. Ya, kita menjadi korban kemarahannya. Oke. Jadi gini nih, ini menarik ya. Misalnya pasangan kita marah-marah marah-marah. Lalu kan kita jadi korban kemarahan. Kita siapa mau angkat tangan jadi korban sini? Siapa korban? Ya. Oke. Yang pertama waktu kita jadi korban kemarahan, yang pertama adalah kita perlu evaluasi diri kita. Gimana perasaan kita waktu diperlakukan seperti itu? Karena kan kita perlu evaluasi diri kita loh. Merasa sedihkah, diabaikankah? Karena bisa jadi waktu dia dimarahin pasangannya, dia merasa dikritik. Yang ini waktu dimarahin pasangannya, dia merasa direndahkan. Yang ini waktu pasangannya marah, dia berasa diserang. Masing-masing kan beda kan? Ada yang merasa dikritik, diserang, diabaikan. Justru perasaan kita membawa kepada akar masalah kita. Jadi waktu kita dimarahin, merasa diserang, sebenarnya kita punya luka masa lalu. Luka yang diserang, sehingga itu membuat kita tuh jadi pasangan waktu ngomong begitu kita tuh jadi terluka banget. Iya bener, kalau pasangan kita nadanya tinggi, baru nada tinggi, kok dia marah-marah dan mengkritik, padahal belum tentu. Tapi kita udah sensitif, merasa dia marah dan mengkritik. Bisa jadi kita punya isu masa kecil yang sering dikritik dan diserang, kita menerjemahkan pasangan kita baru nada tinggi. Dia udah menyerang saya, mengkritik saya, padahal belum tentu. Jadi kita jangan cepat-cepat melabel pasangan kita marah-marah sama kita. Bisa jadi dia tidak marah-marah, tapi kita menangkapnya sudah marah-marah karena kita punya isu luka masa lalu yang menerjemahkan dia marah-marah. Itu yang pertama ya. Oke, jadi apa-apa yang ada dalam kita yang bereaksi terhadap pasangan, jangan langsung menyalahkan pasangan dan dia harus berubah. Kemungkinan besar kita punya luka dengan parents yang membuat kita menerjemahkan pasangan kita jadi negatif. Oke, minta Tuhan bongkar itu. Yang kedua, kalau kita yang udah belajar nih, lalu lihat pasangan kita marah-marah, jadi kita bisa lihatnya berbeda. Oh, dia emosinya lagi menumpuk. Jadi dia lagi blow up, bukan lagi menyerang saya. Beda enggak? Dengan cara pandang yang berbeda. Jadi kita bisa lebih empati, dia itu sedang menumpuk. Jadi kita dengan pemahaman itu, kita enggak merasa diserang dan jadi tumpukan kemarahannya dia. Kan beda, kalau enggak kita jadi playing victim, tuh kan saya korban kemarahan, itu kan playing victim ya. Oh dia lagi menumpuk, puji Tuhan, dia lagi bisa curhat, mengeluarkan walaupun nadanya kurang tepat. Bener juga, betul loh, oke. Jadi intinya mendingan jadi orang yang marah daripada yang dimarahin gitu ya. Tunggu, bukan begitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu dia udah adem, kita bisa bilang gini, kalau kita udah belajar duluan ya, saya pernah belajar, kalau kita misalnya overreaction, ada tumpukan kemarahan, seperti saya, mungkin saya suka overreaction, saya punya kemarahan terhadap siapa. Nah kalau kita cerita proses dalam diri kita, dia akan refleksi, gimana dengan kamu, saya dengar kamu kalau bicara nadanya tinggi, sebenarnya kamu marah sama siapa? Kamu kesel sama siapa, kita bisa tanya. Tapi kan dengan tanyanya asertif. Kalau kita bereaksi juga, jangan-jangan kita juga punya isu loh. Oke, semoga menjawab ya.
Iya, menjawab sekali dan penuh tantangan. Iya. Oh iya itu gak mudah banget ya. Nah, saya juga masih begitu. Ya. Nah ini pertanyaan follow up nih. Kan tadi kan Ibu Leni bilang coba ditanya, coba udah kalem, udah adem-adem, coba ditanya. Nah kalau suami dan istrinya tuh tidak mau engage in the communication, jadi dia fight or flight, dia lebih choose to flight. Oh iya. Nah jadi itu gimana? Oh oke. Kalau udah adem, coba ngomong flight lagi. Oke, Gitu. Nah. nggak apa-apa. Kalau misalnya kita memang punya kerinduan, kita bicara baik-baik. Saya kepengen kita bisa bicara. Tapi apakah pasangan kita berubah atau tidak berubah? Siapa yang menginsafkan kita? Karya siapa? Tuhan. Roh Kudus. Jadi kalau kita berusaha mengubah pasangan, kita take over kerjaan Roh Kudus. Jadi kita lakukan bagian kita, berespon. Nanti dia berubah atau tidak berubah, itu karya Roh Kudus. Karena kan kita percaya ya karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus belum izinkan dia berubah, ada bagian Tuhan sedang proses kita loh, kita nggak ngerti. Oke, kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke kita masing-masing Iya, ya. jadi ada sebuah buku tuh bagus banget. Sebuah buku bagus banget. Kalau mau mengubah pasangan, kita akan merusak pernikahan. Jadi bukan mengubah pasangan, kita yang berespon, diri kita berubah terlebih dulu. Termasuk kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin mengubah anak-anak, justru kita jadi orang tua yang menuntut anak-anak menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi kita berubah, berbeda responnya kepada anak kita, dan Tuhan yang akan kerja dalam hidup mereka. Kan kita kawan sekerja Tuhan. Oke. Semoga menjawab. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke. Kalau anak kita itu in between, jadi antara anak apa tadi itu yang pertama yang umur 2 sampai 5 sampai 8. Jadi pre-teenager sama sudah memasuki teenager, dia agak-agak in between ya. 5 sampai 12 terus 12 sampai 18 kan. Jadi how do we respond kalau anak-anaknya lagi dalam proses transition gitu? Apakah kita lebih leaning towards yang masih muda, yang masih 5 sampai 12 atau 12 sampai 18? Oke. Kalau in between. Itu gimana cara identifikasi dan gimana cara itu? Oke, kalau in between itu jadi gini. Karena kan itu misalnya 6 sampai 12 middle childhood ya. Iya. Tapi ada yang pubernya itu udah di usia 10 juga kan ya. Iya, benar. Iya. Kalau kita misalnya remaja akhir tuh di usia 19, 20, tapi juga yang adult itu kan usia 19. Jadi itu kurang lebih lah ya gitu. Kita mulai lihat dari gejalanya aja. Kalau misalnya dia udah mulai emosi dan sebagainya, wah ini kayaknya ciri-ciri remajanya udah mulai muncul ya, it's okay, kita ngertiin aja. Tapi di satu sisi kan dia juga lagi belajar untuk membangun kompetensi, kita tetap jalani untuk mensupport dia membangun kompetensi, memberikan validasi, mengapresiasi dia. Tapi dengan gejolak-gejolaknya dia lebih memahami dan dia mulai banyak bertanya dan mulai banyak, nggak bisa, menurut guru gini, wow ini sisi udah mulai remajanya ada, tapi sisi ini pun mereka sedang dalam pertumbuhan, it's okay. Jadi bukan hal yang kaku ya, bukan hal yang kaku ya. Oke, ini satu last one ya. Oke. Bagaimana kita respon kepada anak-anak ketika kita kasih advice, terus anaknya responnya, this is me, this is who I am. Jadi jawabannya gitu tok gitu. Oh oke. Responnya gitu. Oh iya. This is me gitu. Jadi gimana? Iya. Kan nggak cuma kepada anak ya, kadang-kadang pasangan juga kan ya. Iya. Kita. Oke. Iya. Nah, kenapa? Seringkali tuh gini, karena kita terlalu sering judgement, kemudian sulit nggak mau membela diri, daripada nanti terus ngomong terus, iya memang saya begitu, iya memang saya begitu, ya udah memang saya begitu, memang saya nakal betul, maksudnya gitu kan? Iya. Oke. Nah, kita kalau begitu berarti sebenarnya dia sangat resisten. Jadi dia sangat resisten, lalu supaya orang tuanya diem, ya udah memang saya begini. Terus mau apa? Kita jadi diem ya. Nah, kita boleh istilahnya jangan langsung jadinya konflik di area itu. Sebenarnya kita perlu bangun hubungan dulu. Gimana bangun hubungan? Jadi jangan bahas masalahnya saat lagi situasi konflik. Pokoknya kalau lagi situasi konflik, dia tidak akan ingat sama sekali. Yang dia ingat adalah papa mamanya menyebalkan. Udah itu, mau diomongin apapun yang dia ingat menyebalkannya. Isinya nggak akan ingat. Pokoknya kalau konflik jangan kasih nasihat, kita berpikir semakin marah, nanti anak semakin ingat. Tidak, yang diingat adalah marah-marahnya. Kontennya nggak akan ingat, sepanjang masa nggak akan ingat. Oke, itu berarti kita perlu tenang dulu, bangun hubungan gini. Untuk bisa bangun hubungan sama anak. Coba inget-inget,
anak kita itu paling suka apa, kemudian paling gampang diajak ngomong di situasi apa. Ada anak yang paling enak diajak ngomong waktu dia lagi jogging. Ya udah ambil waktu jogging untuk ngobrol-ngobrol. Kan small talk, bangun hubungan, betul? Tapi ada anak yang lain seneng kalau waktu main, waktu nonton sama-sama. Ambil waktu nonton sama-sama untuk bangun hubungan sama dia, itu dulu. Nanti kalau dia udah situasinya seneng, udah enak lagi enjoy, mau tanya dong, waktu kemarin ngobrol tentang ini, this is me, tidak bertanggung jawab, this is me, itu maksudnya apa? Nah, barulah tanya sama dia. Jadi jangan juga emosi, kenapa kamu jawab gitu, apa maksudnya itu? Nah, jangan begitu. Tapi ambil waktu bangun hubungan, lalu kita boleh tanya dengan suasana yang enak ya, itu perlu. Kalau dia memang senangnya kuliner dan makan-makan, ya udah ikuti dia. Kamu cari makanan apa, kuliner apa, waktu lagi makan-makan, mulailah cerita. Jadi hatinya tuh udah terbuka dulu gitu kan, udah with a plan ya, udah terbuka, barulah kita bisa masuk. Lalu dengan mulai hadir, mendengar dulu. Jangan cepat-cepat kasih nasihat. Kalau cepat-cepat kasih nasihat, anak akan bilang tuh kan, ngomong lagi, nggak ngerti saya, gitu. Saya ada sebuah buku terakhir deh. Tebel nih begini ya, bagaimanakah berbicara kepada anak supaya anak dimengerti dan anak mau mendengarkan. Isinya cuman gitu yang tadi, sama memvalidasi, oh kamu lagi sedih ya, oh kamu lagi marah ya. Itu aja, dan itu anak akan merasa didengarkan, lalu dia akan terbuka. Oke, semoga menjawab. Makasih Bu Eliana, Terima banyak banget. Untuk waktunya, kesempatannya. Oke, Pastor Sugi ya? Oke. Pastor Sugi ya, silakan Pastor. Terima kasih.